membaharui harapan, menebar kasih, meneguhkan iman. Rabu, 29 April 2026. Renungan hari ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan tema, berdirilah teguh dan berpeganglah. Saat kita berada di dalam bus yang sesak dan tidak mendapatkan tempat duduk, yang kita lakukan adalah berdiri dan berpegangan pada tali pegangan yang disediakan bagi kita. Terutama soal pegangan, kita sangat memerlukannya karena setiap saat bus melakukan pengereman secara mendadak atau saat bus melaju kencang, kita tidak terjatuh dan bisa tetap berdiri dengan baik sampai kita tiba di tujuan. Maka dengan berpegangan pada tiang atau tali pegangan akan melindungi kita dari cedera ketika kita terjatuh. Begitu juga dalam hal iman. Iman kita bisa goyah, bahkan jatuh oleh karena beragam hal di dunia ini. Terutama oleh karena beragam pengajaran yang hendak menyesatkan kita. Karena itu kita perlu berpegang pada sesuatu. Apakah itu? Konteks 2 Tesalonika ini adalah jawaban Rasul Paulus terhadap kepanikan jemaat Tesalonika yang disesatkan oleh ajaran palsu bahwa hari Tuhan sudah tiba. Jemaat Tesalonika gelisah dan bingung karena beredar kabar, bahkan ada yang mengaku dari Paulus yang menyatakan bahwa hari Tuhan, kedatangan Kristus kedua kali, sudah tiba, menyebabkan mereka merasa penderitaan yang mereka alami adalah bagian dari hari penghakiman tersebut. Paulus mengoreksi kesalahpahaman ini dengan menjelaskan tanda-tanda sebelum kedatangan Kristus, termasuk munculnya manusia durhaka, antikristus, dan mendorong jemaat berdiri teguh dalam ajaran yang benar. Paulus menekankan agar jemaat berdiri teguh dan berpegang pada ajaran lisan maupun tulisan yang telah mereka terima. Ia menegaskan bahwa jemaat adalah orang-orang pilihan yang dipanggil untuk keselamatan melalui pengudusan roh, bukan karena usaha sendiri. Paulus mendorong jemaat untuk tetap teguh berdiri dan berpegang pada ajaran yang benar. Sahabatku, kita telah menerima ajaran baik lisan maupun tulisan di dalam masing-masing persekutuan gereja kita. Berpeganglah pada pengajaran itu, lakukanlah, sehingga kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat itu. Sebab, roh memang penurut, tetapi daging lemah, bahwa keinginan rohani untuk taat kepada Allah seringkali terhambat oleh kelemahan alami manusia, daging. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat berdiri teguh dan berpegang pada ajaran-ajaran-Mu. Amin.